Tidak adanya undang-undang perlindungan data pribadi menjadi salah satu penyebab maraknya pencurian data Itu untuk pribadi. dipaksa betul-betul mengamankan 91 juta data. data akun pengguna dan 7 juta akun merchant toko diinformasikan bocor. Data menjadi hal yang sangat krusial, perlu dijaga, dirawat, dan dikelola dengan baik. Ketika data tidak digunakan dengan baik, penyalahgunaan hingga pencurian data pun sangat mungkin terjadi. Keamanan data menjadi hal yang sangat penting untuk melindungi data-data. Keamanan data dapat dilakukan dengan kriptografi dengan metode enkripsi. Banyak kegiatan yang akan menimbulkan resiko bila mana informasi yang sensitif dan berharga dapat diakses oleh orang-orang yang tidak berhak. Banyak kasus mengenai kurangnya keamanan data pada sistem perusahaan seperti pencurian data yang terjadi pada beberapa kasus berikut. Kasus kebocoran data yang dialami Credit Plus pada tanggal 16 Juli 2020, menurut informasi yang didapat, sekitar 896.000 data nasabah Credit Plus diperjualbelikan di situs gelap forum diskusi hacker yang bernama Raid Forums. Berupa data nama, KTP, email, kata sandi, nomor ponsel, data pekerjaan, dan data keluarga penjamin. Setelah mengetahui adanya kebocoran data, perusahaan langsung mengambil langkah-langkah penyelidikan berupa investigasi internal perusahaan, menyewa jasa konsultan cyber security eksternal, bekerja sama dengan pihak berwenang dalam investigasi, menerapkan sistem OTP atau one time password untuk keamanan datanya, dan Credit Plus juga mengingatkan kepada konsumen agar tidak memberikan kode OTP dan kata sandi kepada pihak siapapun termasuk yang mengatasnamakan Credit Plus. Peter Halim, Ketua Direktur Credit Plus mengatakan, hingga saat ini hasil investigasi sementara menunjukkan bahwa adanya pencurian data oleh pihak ketiga yang tidak memiliki wewenang terkait informasi konsumen Credit Plus. Selanjutnya, masih terjadi dalam negeri. Kasus yang cukup tenar yaitu pembobolan data pengguna Tokopedia. Menurut informasi yang didapat, 15 juta data pengguna dibobol dan dijual di dark web berupa data ID, tanggal lahir, email, hash kata kunci, nama, dan nomor telepon. Data tersebut dijual seharga 5.000 US dollar atau sekitar 74 juta rupiah. Menurut hasil penyelidikan sementara, didapat peretas menamai dirinya sebagai Wai Sodeng melalui akun media sosial peretas menyebarkan sampel akun dengan harapan seseorang dapat memecahkan kata sandi agar dapat mengakses akun pengguna. Ketua Komunitas Konsumen Indonesia atau KKI David Tobing dalam keterangan pers pada 6 Mei 2020 mengatakan, Tokopedia telah melakukan kesalahan karena tidak memiliki sistem elektronik pengamanan yang patut untuk mencegah kebocoran. Hal ini membuktikan bahwa Tokopedia telah melakukan kesalahan dalam melindungi data pribadi penggunanya. KKI menuntut Tokopedia karena telah melanggar ketentuan pasal 14 ayat 5 PP nomor 71 tahun 2019. KKI telah mengajukan gugatan hukum terhadap Tokopedia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sementara itu, Kominfo dalam upaya yang sama merujuk pada pasal 35 ayat 1 PP nomor 71 tahun 2019, Menteri Kominfo Johnny G. Plate pada Mei 2020 menuturkan, tim Kominfo telah melakukan koordinasi teknis untuk menindaklanjuti adanya isu pembobolan data pengguna Tokopedia. Pemerintah akan terus memastikan agar digital ekonomi kita, khususnya e-commerce, tetap berjalan dengan baik dan lancar. Dan tidak akan mau diganggu oleh peretas-peretas data breach. Akan memastikan setiap usaha peretasan data akan ditindaklanjuti. Kasus lainnya terjadi di negara Australia, yaitu pada perusahaan Canva. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2012, menjadikannya platform desain grafis yang digunakan untuk membuat grafik media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan konten visual lainnya.
Pada 24 Mei 2019, Canva mendeteksi terjadinya serangan pada sistemnya mengenai pembobolan data oleh peretas berupa bocornya akses informasi database pengguna sebanyak 139 juta dan akses data sandi pengguna. Canva langsung mengambil tindakan dengan menghimbau kepada penggunanya untuk segera mengganti password dan mengatur ulang token OAuth. Canva melakukan penyelidikan bersama FBI, kemudian meningkatkan pelayanan dengan membeli 1 tahun gratis layanan premium. Pada saat penyelidikan berlangsung, pihak peretas menghubungi jurnalis ZDNet tentang pembobolannya dengan menyebut dirinya sebagai Gnostic Players. Peretas mengklaim akan bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Oz Alashi, CEO dari CyberSafe, mengatakan bahwa menghubungi jurnalis secara langsung tentang peretasan merupakan hal yang hampir tidak pernah terdengar sebelumnya. Kesediaan peretas Gnostic Players berbicara di depan media membuatnya menjadi salah satu peretas terkenal yang beroperasi saat ini. Peretas mengatakan bahwa Canva memiliki keamanan yang buruk dan penanganan data yang kurang maksimal. Pembobolan data ini menurut the European Union's General Data Protection Regulation atau GDPR, pihak bisnis dapat didenda hingga 20 juta euro atau 4% dari penghasilan tahunan karena gagal dalam melindungi data pengguna. Di Indonesia, pelanggaran pembobolan data seperti ini masuk pada UU ITE pasal 26 ayat 1 tentang data pribadi. Terdapat 3 pihak yang akan mendapatkan sanksi, yaitu si peretas, penyedia sistem, dan orang yang membeli data. Dengan dasar hukum ini, pelanggar dapat dikenakan sanksi administratif, diantaranya peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan pengumuman di situs dalam jaringan. Selain sanksi administratif, jika terbukti ada pelanggaran penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga, maka akan dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda sebesar 12 miliar rupiah, sesuai yang tercantum pada UU ITE tahun 2016. Kita sebagai pengguna, salah satu cara untuk melindungi data pribadi adalah dengan tidak menggunakan hanya satu password untuk semua layanan platform digital dan tidak memberikan kode OTP kepada siapapun, termasuk yang mengatasnamakan perusahaan terkait. Perlindungan data pribadi oleh perusahaan sangat perlu diterapkan agar mengurangi resiko pencurian data, sabotase, mencegah kerugian material, dan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen atas layanannya.